memberkati. Shalom. Selamat hari Paskah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus makasih. Halo teman-teman, Desta mau mengucapkan selamat Paskah. Selamat beribadah untuk teman-teman. Adik-adik, mari kita bersama memulai ibadah Paskah pada hari ini. Kring, 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 suara lonceng berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas mimpi indah. Oh, senangnya hatiku. Karena ini hari Minggu, ku pergi sekolah Minggu, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Shalom, hai adik-adik sekolah Minggu. Hai juga Christine dan Belinda. Hai Kak Desta, hai teman-teman semua di rumah. Tahu nggak hari ini tuh ada ibadah yang sangat spesial loh. Wah, apa tuh Kak yang spesial? Kok pada pakai baju warna merah? Iya dong Belinda, karena hari ini kita akan merayakan Paskah. Yeay! Oh iya adik-adik, jangan lupa ya kirimkan foto kalian saat mengikuti ibadah Paskah online ini ke nomor WhatsApp Kak Gati di bawah ini. Jangan lupa, mending kita foto sekarang aja yuk. Yuk, kita juga foto dulu Kak. Cheese. Nah, Puji Tuhan banget ya Kak, semuanya tetap bersukacita menyambut Paskah seperti adik-adik di video tadi. Yang tetap bersukacita merayakan Paskah walaupun dari rumah. luar biasa banget berkat Tuhan yang memberikan kita semua sukacita. Ayo Belinda, Christine, dan adik-adik di rumah siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya kita akan berdoa, minta Tuhan yang memimpin ibadah kita. Dan doa akan dipimpin oleh teman kita, Bunga. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami hamba-Mu kembali menghadap ke hadirat-Mu, memohon penyertaan-Mu di dalam kami mau ibadah Paskah. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah Paskah ini. Semua kuserahkan kepada-Mu Tuhan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan amin. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Betul sekali Kak Desta. Dosa kita semuanya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya di kayu salib. Yeay! Haleluya! Tuhan Yesus telah bangkit. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, mari kita pujikan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kak Desta,
Aku udah gak sabar banget nih pengen dengerin cerita Paskah hari ini. Nah, teman-teman di rumah juga pasti sudah gak sabar kan? Kalau gitu, mari kita semuanya siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan, Yesus sahabatku. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku akan mengabdi Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan mengabdi Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Artewinangun yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya nih? Pasti semua sehat, kuat, dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Nah, Pak Pendeta hari ini mau bertanya. Hari ini kita merayakan apa ya? Iya. Anak-anak sekolah minggu di rumah pasti sudah tahu jawabannya. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Ya, dan lomba menghias telur, mewarnai, dan membaca puisi. Ya, pasti semua kalian senang untuk acara ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita akan bersama-sama berdoa. Kita mohon berkat Tuhan. Kita bersama berdoa lipat tangan semuanya yang di rumah, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang sudah rela mati untuk kami. Kami bersyukur walaupun kami masih anak-anak, kami sudah tahu tentang kasih-Mu yang sudah Engkau korbankan di Bukit Golgota, dan Engkau mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar firman-Mu tentang kebangkitan, kemenangan-Mu. Engkau berkati kami yang masih kecil-kecil ini untuk mengerti sabda-Mu. Dan kami akan boleh menjadikan firman itu pegangan hidup kami, dan kami akan diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang patuh pada orang tua dan hidup benar di hadapan-Mu. Menyerahkan waktu kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, hari Paskah itu apa sih ya? Nah, pasti sudah ada yang tahu lah ya. Nah, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, Paskah yang juga artinya melewati. Itu berarti Tuhan Yesus telah melewati yaitu masa sengsara dan juga meraih kemenangan atas kuasa iblis. Karena Dia Allah dan Bapa surgawi yang perkasa yang sudah bangkit. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar hari ini ya. Belajar tentang Paskah. Temanya sederhana sekali. Yaitu dengan tema aku mau bertobat. Ya, kalau mau ditanyakan siapa yang mau bertobat? Oh, pasti semua mau bertobat. Nah, ayatnya mari kita akan baca anak sekalian dari 1 Korintus 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, yuk yang di rumah buka Alkitab ya, semuanya yang sudah bisa membaca. Kalau yang belum bisa membaca, bisa papa mamanya bisa membuka ya, dan bahkan membacakan bagi adik-adik yang belum bisa membaca. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat 8, tapi Pak Pendeta akan bacakan dari ayat yang ke-7 bagian B sampai yang ke-8. Berkata demikian,
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi juga keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Wah, adik sekalian, kira-kira ini cocok gak ya untuk Paskah ya? Wah, cocok sekali adik sekalian, maka karena di sana mengisahkan bagaimana anak domba Paskah itu telah disembelih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu di kayu salib, disalibkan, dan ia mencurahkan semua hidupnya untuk kita yang berdosa. Nah, Pak Karma akan menceritakan satu cerita. Ya, ceritanya tentang ulat bulu yang menjadi kupu-kupu. Ya, pasti udah pernah mendengar cerita ini ya. Jadi ceritanya begini, di sebuah taman itu hiduplah seekor, yaitu ulat bulu yang bernama Ulil. Siapa ya tadi namanya? Ulil. Wah, kok namanya Ulil ya? Ya. Nah, mungkin ada juga di masyarakat atau teman-teman kalian yang bernama Ulil ya. Nah, jadi keberadaan Ulil ini tidak disukai oleh teman-temannya karena ia senang juga katakanlah memakan daun-daun dalam taman dan merusak ya tanaman dan menjadi sangat rusak karena ulil ini sangat rakus. Nah, ia pun juga sangat tidak disukai oleh manusia ya karena juga bulunya bisa membuat gatal-gatal kalau kesenggol tubuh manusia. Nah, kemudian juga suatu hari Ulil sedang berjalan-jalan nih ceritanya. Ia mencari teman untuk bermain dan ia berjumpa dengan sebuah lebah yang namanya yaitu lebah madu yang namanya Albi. Wah, dia rupanya ini ya lebah dengan ulat tuh enggak cocok ya. Ini gambarnya ya ulat bulu ini rakus sekali dengan apa? Tanaman. Wah, semua dimakan daunnya. Lalu lebah Albi ini juga sedang mencari apa? Mencari madu di bunga-bunga. Suatu hari ada percakapan. Ya, si Ulil bertanya begini. Hei Albi, sedang apa kamu itu? Ya. Nah, terus sapa si Ulil ya. Dan katakan lagi, kamu Ulil, ya. Aku sedang sedih kali ini karena apa? Ya karena tanaman bunga di taman ini rusak gara-gara kamu, kata Albi. Wah, lo kok gara-gara aku? Tanya Ulil. Salah apa aku? Nah, seperti itu kira-kira percakapannya. Kemudian, iyalah tanaman di sini rusak karena pucuk-pucuknya dimakan oleh kamu. Makan juga sehingga juga bunganya pun tidak keluar dan aku tidak bisa mendapatkan madu. Jelas Albi. Nah, Ulil hanya diam saja, bengong begitu. Wah, iya gara-gara saya. Lalu Ulil pun juga berjalan menuju satu tempat dan meninggalkan Albi. Dan perut Ulil tetap lapar. Lalu dia tetap naik ya, bahkan juga ke pucuk pohon-pohon yang hijau. Makan daun-daunnya sampai habis. Lalu waktu Ulil sedang asik makan, ya tiba-tiba terkejut ya mendengar suara anak kecil yang menjerit sambil menangis. Aduh, aduh, sambil menangis. Katanya kepada ibunya. Dan bahkan juga sambil menangis lagi. Kata, aduh, aduh. Nah, kemudian ibunya datang, loh, kok kamu bentol-bentol merah? Ya. Nah, kamu kenapa nih? Ya, tanya ibu dari anak itu. Nah, itu mah, ya, katakan nuding itu mah, ya. Ulat bulu di taman ya yang tadi di sana itu dan sambil nuding. Lebih namanya ulil yang taman yang buat aku gatel. Nah, kemudian lagi, oh iya, mama sekarang tahu. Ya, pasti kamu ya kena bulu dari ulat itu.
Ayo kita keluar. Kita menjauh dari ulat itu. Ujar sang ibu sambil mengajak anak menjauh dari tempat si Ulil tadi. Wah, tentu Ulil sangat sedih ya dijauhi teman-temannya. Nah, kayak gini kira-kira. Ya kalau orang kena ulat bulu, ulat yang bulu ini seperti ini. Wah, pasti nggak nyaman gitu ya. Wah, pasti dikukur-kukur ya. Pasti anak-anak pernah kena ini. Nah, ini berikutnya. Sebenarnya Ulil sangat apa? Sangat sedih sekali dengan keberadaannya. Dan ia tidak disukai oleh teman-temannya dan bahkan juga manusia karena ia apa? Karena ia menyebabkan tanaman menjadi rusak, habis daunnya dan bahkan juga membuat juga menyakiti manusia. Nah, dalam hatinya si Ulil ini ingin apa? Ingin berubah. Ia ingin punya banyak teman dan disukai oleh manusia. Dan pada suatu hari, ya, tubuh Ulil yang juga semula itu berbulu, itu berubah menjadi kepompong. Wah, ada yang tahu ya kepompong ya? Ya ini, dulu kan begini Ulilnya. Ulil dulu, wah, badannya itu katakanlah berbulu, ya, buat tanaman habis, ya, rakus sekali, membuat juga manusia kalau kesenggol dia pasti apa? Pasti gatal-gatal, lalu menjadi kepompong. Nah, seperti ini ada di kalian. Wah, bisa ya? Ya ini proses dia akan menjadi pribadi atau menjadi ulat yang baik jadi kupu-kupu. Ternyata nggak gampang. Nah, katakan ketika menjadi kepompong, ya sebenarnya Ulil itu sangat apa? Sangat-sangat menderita. Sangat menderita. Dikatakan, wih, aku sangat menderita. Ya, wih, aku juga sangat tidak nyaman menjadi kepompong. Nah, dikatakan, aku tidak bisa makan, aku tidak bisa juga berjalan-jalan, dan bahkan tidak bisa juga bertemu dengan teman-teman. Nah, tapi ini satu-satunya cara aku bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah nantinya. Nah, meskipun merasa sangat menderita, ya, tapi Ulil bersemangat demi apa? Sebuah perubahan. Nah, adik-adik sekalian, sebuah perubahan dari yang buruk menjadi baik ternyata butuh apa? Butuh perjuangan. Wah, ini hari yang ditunggu-tunggu Ulil ternyata apa? Telah tiba. Dan juga pelan-pelan ya Ulil keluar dari kepompongnya. Wah, keluar nih dari kepompongnya nih. Mulai apa namanya itu? Bulunya kata sayap kupunya itu udah mau jadi nih. Wah, luar biasa. Lah kemudian ini dikatakan hure, Ulil yang semula ulat bulu ya berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan sangat indah. Wah, hebat bukan? Nah, adik sekalian, pastinya kita kaget tuh, bisa ulat yang tadinya rakus, tadinya wah buat gatal, ternyata jadi kepompong, berubah menjadi apa namanya kupu-kupu yang indah. Dan sekarang tempatnya di tempat yang bersih, mencari madu dan semuanya menyenangkan. Berikutnya Ulil sangat apa? Sangat bahagia dan mulai apa? Mulai yaitu mengepakkan sayapnya, ya. Kemudian dia juga ke tempat-tempat indah berterbangan kemana-mana. Kemudian lagi, ya, Ulil juga tertawa. Wah, aku benar-benar berubah, ya. Dan aku bukan lagi kupu-kupu, bukan lagi ulat, tapi kupu-kupu yang indah. Kini aku seekor kupu-kupu yang cantik, indah, dan ucapannya dengan apa? Bahagia. Nah, Ulil terbang, ya, mengelilingi taman dan ia kembali, yaitu melihat siapa? Albi yang sedang hinggap di sebuah taman bunga. Nah, adik sekalian, rupanya ini ya ketemu dengan Albi. Wah, ada satu pertanyaan di sini, ya. Halo, ya kawan, ya. Lama ya kita tidak bertemu. Wah, terus kata Ulil ini. Terus ini Albi loh. Hai, kalian siapa? Ya. Wah, kemudian di percakapan karena dulu pernah
hanya menjadi ulat yang jelek, ya sekarang menjadi bulu yang kupu-kupu yang baik. Wah, bertanya, loh kamu lupa dengan saya? Ya, lalu mulailah si Albi mengamati begini. Aduh, saya benar-benar nggak kenal kamu deh. Pokoknya kamu siapa? Lalu Ulil berkata, aku nih Ulil yang dulu ulat yang suka makan tanaman di taman. Sekarang aku menjadi kupu-kupu yang indah seperti ini. Wah, bener nih kamu Ulil. Itu tanya Albi. Bener, aku nih Ulil. Wah, luar biasa. Kamu sekarang sudah menjadi cantik, menjadi indah. Wah, bagaimana ceritanya ini? Ya, ceritanya aku memang harus berubah seperti ini supaya saya punya banyak teman, disukai oleh manusia, bahkan juga saya berguna. Nah, ada yang kasih Tuhan, ada satu cerita menarik lagi. Nah, jadi ketika Ulil dan Albi sedang asik yaitu ngobrol, tiba-tiba ada anak kecil yang dengan wajah ceria itu mendekati dan bahkan juga memandangi si Ulil. Ya, dengan kagum dan bahkan berkata kepada mamanya, ya ini. Wah, ini anaknya mengatakan bahwa mama, ya dikatakan bahwa ada kupu-kupu yang sangat cantik, ya bahkan indah. Ya, anak itu mendekati dan bahkan memandangi Ulil yang sekarang juga menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, kemudian dikatakan mamanya, wah kupu-kupu ini sangat cantik ya. Bahkan sayapnya berwarna-warni lagi. Kemudian Ulil sangat senang juga mendengar kata-kata dari anak dan ibunya yang memuji dia. Wah, jadi Ulil mengatakan, aku sekarang begitu berharga ya. Aku sekarang sudah menjadi berguna. Nah, lalu kemudian kata Albi, wah Ulil, aku sangat senang ya. Kamu sudah berubah menjadi kupu-kupu yang ya sangat cantik. Sekarang kamu akan menambah keindahan taman ini. Wah, terima kasih Albi. Aku juga senang menjadi kupu-kupu ya. Anak-anak pun tidak lagi takut dekat-dekat dengan aku loh, kata Ulil kepada Albi. Nah, Ulil dan Albi itu tertawa bahagia. Wah, tertawanya sampai teriak, sampai kedengar kemana-mana katanya. Ada apa itu ya? Wah, orang bahagia pasti tertawanya lepas kan? Oh, pasti kalau adik-adik juga sedang bahagia, pasti tertawanya tidak terkendali. Wah, sama juga dan juga Ulil dan Albi. Dan mereka pun juga terbang dan bahkan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain bersama-sama. Beda dengan dulu kan. Nah kemudian ini, wah dulu taman itu rusak ya oleh karena siapa? Tadi Ulil ya. Tapi ketika Ulil menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang ke taman itu bersama dengan lebah tadi, ya mengambil sari madu yang sama. Wah ini kisah menarik ya. Itulah juga kisah Ulil, ya, si ulat bulu yang berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan juga indah. Nah, hidup Ulil yang semula suka juga katakan merusak tanaman dan bahkan bulunya menjadikan juga gatal-gatal setelah juga menyentuh manusia. Ia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dan ia juga menambah keindahan taman. Dan bahkan juga banyak anak-anak yang juga senang memandanginya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan seperti halnya Ulil. Pada waktu masih menjadi ulat bulu, kita pun dulu senang melakukan hal-hal yang tidak baik, bukan? Nah, contoh, tidak taat pada nasihat orang tua. Wah, kita pasti ya, kita pernah mungkin enggak taat pada nasihat orang tua. Lalu kemudian berbohong, suka bertengkar, suka marah-marah, dan apalagi suka membenci teman-teman. Nah, ada yang kasih Tuhan, tahukah kalian jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, Tuhan Yesus sangat sedih loh. Benar, dia sangat sedih mendengar anak-anaknya tidak baik. Tapi kalau kita cermati di bagian ini, ya bahwa kalau kita melihat ya bahwa
Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita apa? Kita mau yaitu berubah supaya kita meninggalkan perbuatan kita yang tidak baik. Jadi dikatakan anak domba Paskah telah disembelih. Mari kita akan berpesta melakukan tindakan yang baik. Berpesta untuk melakukan tindakan yang menyenangkan banyak orang. Ya, tentu menyenangkan pertama orang tua, teman-teman, ya. Bahkan ini menjadi penting. Dan Paskah itu harus menjadikan perubahan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Anak domba Paskah yang disembelih bangkit dari antara orang mati. Itu artinya apa? Supaya kita bangkit dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Nah, ingat Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk apa? Mengasihi adik-adik, bahkan juga semua orang yang percaya kepadanya. Dan kemudian mari kita cermati ya seperti si ulat bulu yang tadi menjadi kupu-kupu. Cantik. Tuhan Yesus menghendaki agar adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat, yang mau mengasihi teman-teman, dan anak-anak yang memuliakan Tuhan. Selamat Paskah dan selamat untuk bersemangat bangkit dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama berdoa supaya firman Tuhan boleh membawa kita pada saat hidup yang penuh dengan kemenangan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Supaya akan boleh menolong kami yang masih kanak-kanak ini. Untuk kami sungguh juga hidup sebagaimana yang sudah Tuhan firmankan buat kami. Belajar dari ulil yang tadinya sebuah binatang yang sangat kasar dan bahkan juga tidak disenangi. Menjadi satu binatang yang bisa disenangi, bahkan juga hidup membuat sebuah keindahan oleh karena ia mau berubah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh berubah oleh karena kami juga mau hidup dipimpin oleh Engkau sendiri. Menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua dan taat pada guru, dan bahkan seluruh hidup kami boleh sungguh patuh pada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kami juga ingin bangkit dari berbagai macam kemalasan, berbagai macam ketidakbaikan, dan kami akan menjadi hidup kami berguna. Kami serahkan hidup kami, ini sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Christine, Belinda, bagaimana tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta? Pastinya aku merasa diberkati, Kak. Dan Yesus sungguh mengasihi kita ya, Kak. Walaupun kita berdosa, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Betul sekali, Belinda dan Christine. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan kita dijadikan berharga di hadapan Tuhan. Oh iya, Kak, aku jadi ingat pujian yang akan dipersembahkan oleh teman kita, Talita dan Nata. Tunggu dulu, Christine. Sebelum pujian, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh teman-teman kita di rumah. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat dari Engkau kepada kami. Untuk itu, di kesempatan Paskah kali ini, kami ingin mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih atas segala yang Kau berikan. Terima kasih telah mengingatkan kami meskipun kadang kami berbuat dosa. Kepada Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan berdoa untuk orang tua kami dan keluarga kami, agar mereka selalu diberi berkat dan kesehatan. Dan ampunilah dosa orang tua kami dan keluarga kami. Semoga kami selalu mengasihi. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami selama pandemi COVID ini Tuhan.
Tuhan, saat ini kami meminta penyertaan dan kesehatan hanya dari tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Tuhan, berkati tenaga medis dan pekerja sosial saat ini tengah berhadapan dengan virus ini ya Tuhan. Tuhan, berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala jenis penyakit yang berbahaya Tuhan. Tuhan, berkati tubuh kami agar terhindar dari segala jenis penyakit yang berbahaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah seluruh seru dan doa kami ya Tuhan yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
Nah, adik-adik, saatnya kita menghafalkan ayat indah. Ayat indah hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ayat indah hari ini akan dibacakan oleh teman-teman kita di rumah. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Oke Kak Desta, yuk kita hafalkan bersama-sama. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Christine, Belinda, ayo sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sudah disiapkan belum persembahannya? Sudah dong, Kak. Adik-adik di rumah juga sudah disiapkan kan persembahannya? Kita akan iringi persembahan hari ini dengan memuji Tuhan, ku menang, ku menang. Shalom, selamat Paskah semuanya. Ya, terima kasih adik-adik semuanya sudah mau mengikuti sekolah minggu spesial edisi Paskah hari ini. Ya, selamat untuk anak-anakku yang telah mendapatkan hadiah dalam setiap lomba kali ini. Untuk anak-anak yang belum beruntung, tetap semangat, jangan berkecil hati, dan persiapkan diri kalian baik-baik ketika ada event sekolah minggu online selanjutnya. Ya, ketika ada lomba-lomba lainnya nanti ke depan, kalian harus mempersiapkan diri biar kalian boleh mendapatkan hadiah. Ya, tak terasa ya, sekolah minggu online hari ini sudah hampir selesai. Mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang hari ini kita peringati kemenangan-Mu atas maut, di mana Engkau telah mati untuk kami dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, saat ini kami telah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang setia untuk mentaati firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus mau berubah memperbaiki diri kami, berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati Bapa, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini.
Berkati kami Tuhan, komisi anak yang akan mengelola persembahan ini Tuhan berkati, biarlah kami boleh mengelola persembahan ini sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami tak berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, aku udah gak sabar banget nih Kak Desta. Nggak sabar kenapa nih Kak Christine? Masa Kak Desta lupa? Hayo. Ada apa ya? Jadi, kan kemarin-kemarin teman-teman udah bikin kreativitas buat lomba Paskah gitu loh Kak. Jadi, Oh iya, aku ingat hari ini hari pengumumannya kan? Benar banget tuh Kak Desta. Kalau gitu, ayo kita saksikan siapa aja nih pemenangnya. Pemenang akan disampaikan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu. Shalom anak-anak. Bu Santi sangat senang sekali dan kami Komisi Anak bersyukur kepada Tuhan. Karena dari kelas balita sungguh-sungguh antusias untuk mengikuti lomba mewarnai. Ya. Yang masuk ke kami Komisi Anak ada 20 anak dari kelas balita. Dan semuanya bagus-bagus. Ya. Setelah kita diskusi, kita sudah melihat dan ditentukan 4 yang terbaik. Siapa aja ya 4 yang terbaik itu? Nah, nanti Bu Santi akan tampilkan. Yang pertama adalah Syoren, ya, putra dari Bapak Sutoyo dari Blok B. Nah, kemudian yang pemenang terbaik selanjutnya adalah Evander, ya, putra dari Bapak Triadi Blok C. Lalu yang kecil-kecil selanjutnya adalah Belva. Nah, Belva ini putra dari Bapak Yohanes dari Blok E. Yang terakhir, yang keempat adalah Marvin, putra dari Bapak Patrick dari Blok C. Nah, selamat ya untuk 4 pemenang terbaik. Nah, tetap semangat dan semuanya anak-anak balita tetap bersukacita dan semangat. Kami terima kasih sekali untuk partisipasinya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Saatnya pengumuman lomba menghias telur. Yeay. Penasaran kan? Siapa saja ya 3 terbaik dalam menghias telur Paskah dari kelas kecil dan kelas tanggung. Siapa ya? Ya, guru ucapkan selamat untuk Antoni, Juno, Kania dari kelas kecil. Yeay. Dan dari kelas tanggung, selamat untuk Gala, Sheryl, dan Devina. Selamat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita pengumuman puisi. Siapa nih anak remaja? Ayo, kelas remaja nih, tunjuk tangan, ayo. Nah, terima kasih ya buat puisi-puisi yang udah kalian kirimkan. Bagus-bagus dan keren-keren loh. Sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi ada 2 yang terbaik. Semuanya juga baik ya, tapi kita pilih 2. Yang pertama, ada, siap-siap ya, Arina. Terus yang kedua, ada Belinda. Yeay. Nah, adik-adik juga nggak sabar kan mau mendengarkan gimana sih puisinya mereka? Yuk, langsung aja kita dengarkan. Bukti kasih-Mu. Di kayu salib itu, darah terus mengalir dari tubuhnya. Tulang terlepas dari sendinya, terpaku tangan dan kakinya. Aku mungkin tak sanggup berkata seperti apa sakit yang Engkau rasakan. Tetapi aku tahu semua yang Engkau lakukan itu untuk menyelamatkan manusia.
Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan padamu. Selain berterima kasih dan mengucap syukur atas pengorbananmu. Sungguh besar bukti kasihmu kepadaku. Aku hanya dapat memujimu selama-lamanya. Deritamu anugerah untukku. Gelap, gelap menyelimuti bukit Golgota. Di sanalah engkau menyerahkan nyawa. Tangan dan lambungmu tertusuk. Kepalamu mengenakan mahkota duri. Cucuran darahmu mengalir dari tubuhmu. Cawan pahit pun engkau terima. Sakit, sakit yang engkau rasakan. Engkau disalib, bukti karya keselamatan yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesusku atas pengorbananmu bagiku yang berdosa. Selamat semuanya. Buat adik-adik yang berjuara, jangan sedih ya. Betul banget Belinda, semuanya udah bagus-bagus banget. Pokoknya hebat deh. Bener banget Kirista. Gimana kalau sekarang kita muji nama Tuhan aja? Ayo kita semua pujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, kita raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus sahabat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Tuhan Yesus telah bangkit. Mari kita bersukacita atas kebangkitannya dan kasih-Nya yang begitu besar. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami, Komisi Anak, mengucapkan Selamat Paskah untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Arsa Winang. Tuhan Yesus memberkati.